Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi yang berjudul Karir di Bidang Teknologi Informasi. Sebelum kami memulai proses presentasi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing menggunakan bahasa Inggris. Okay, hello everyone. Let me introduce myself. My name is Wadi Asra Marifat. You can call me Acha. Hello everyone, I want to introduce myself. My name is Nurfida Ain. You can call me Fida. Hello guys, I'd like to introduce myself. My name is Yusriyanti. You can call me Yus. Apa itu karir? Karir adalah suatu rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman maupun aktivitas kerja selama rentang waktu pada kehidupan seorang individu serta merupakan rangkaian aktivitas kerja yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya adalah gambaran umum karir di bidang teknologi informasi. Sebelum kita melihat jauh tentang karir di bidang teknologi informasi, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah, apakah pekerjaan di bidang teknologi informasi tersebut dapat dikatakan sebagai suatu profesi? Jawabannya adalah, profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Secara umum, pekerjaan di bidang teknologi informasi setidaknya dibagi ke dalam 3 kelompok sesuai dengan bidang-bidangnya. Yang pertama adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi, database, dan sistem aplikasi. Pada lingkungan kelompok ini, terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti sistem analis. Sistem analis merupakan sistem yang diimplementasikan mulai dari menganalisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai dengan studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya yang pertama yaitu programmer. Programmer adalah seseorang yang memiliki kemampuan atau skill dalam menulis dan merancang kode program-program atau sintas komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, Java, dan lain-lain. Yang kedua yaitu web designer. Web designer adalah seseorang yang memiliki keahlian membuat tampilan desain menjadi menarik, seperti efek ilustrasi pada website, tipografi, keseimbangan kontras, layout, dan lain-lain. Mereka juga fokus membuat desain dengan pendekatan user experience agar lebih mudah digunakan. Untuk membuat desain, Anda bisa menggunakan aplikasi yang menunjang pembuatan web design yaitu Photoshop. Selanjutnya kelompok kedua yaitu mereka yang berkecimpung di bidang perangkat keras atau hardware. Dalam kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti berikut. Yang pertama, technical engineer. Technical engineer atau yang biasa disebut teknisi, yaitu mereka yang berkecimpung di bidang teknik, baik mengenai pemeliharaan dan perbaikan sistem perangkat komputer. Tujuan utamanya adalah membantu menyelesaikan masalah. Seorang technical engineer harus berpikir secara bijak dalam mengatasi hambatan yang dialami. Kedua yaitu network engineer adalah mereka yang membangun sebuah jaringan di suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Selain itu, mereka juga bertugas mendesain, mengimplementasikan, dan melakukan pemeliharaan agar jaringan tidak mengalami masalah. Biasanya pada perusahaan-perusahaan besar mereka memiliki network engineer sendiri untuk mendesain dan melakukan pemeliharaan jaringan lokal. Selanjutnya kelompok ketiga yaitu mereka yang berkecimpung dalam bidang operasional sistem informasi. Dalam kelompok ini terdapat pekerjaan seperti yang pertama, EDP operator adalah mereka yang bertugas mengoperasi program-program yang berhubungan dengan elektronik data processing pada suatu perusahaan atau organisasi lainnya. Yang kedua yaitu sistem administrator adalah mereka yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, pemeliharaan terhadap sistem, memiliki wewenang hak akses terhadap sistem, dan hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem. Selanjutnya kelompok keempat. Kelompok keempat adalah jenis pekerjaan yang didefinisikan oleh pengelompokan kerja di bidang sektor industri teknologi informasi. Pada kelompok ini terdapat pekerjaan seperti berikut.
1. IT Business Development merupakan orang yang mempunyai kemampuan dalam mengembangkan suatu bisnis dalam bidang teknologi informasi. Posisi di bidang teknologi informasi diantaranya 1. Analis programmer, yaitu mereka yang merancang, membuat, dan menguji program untuk mendukung perencanaan pengembangan aplikasi sistem. Yang kedua, IT manager, yaitu mereka yang mengatur kelancaran dari sistem IT, troubleshooting, dan membantu organisasi dalam menangani permasalahan dalam dunia IT. Account manager bertanggung jawab untuk kemajuan penjualan suatu solusi dan atau produk serta pendapatan. 4. Network administrator, mereka yang mengurusi dan mengoperasi jaringan LAN maupun WAN, manajemen sistem serta dukungan terhadap perangkat kerasnya. Profesi di bidang teknologi informasi diantaranya yaitu 1. Akuntan, 2. Pengacara, 3. Professional service, 4. Personal computer service, 5. Tourism service, dan 6. Medicine service. Tangan karir dalam bidang teknologi informasi. Apabila seseorang ingin menjadi programmer dan sistem analis, maka harus memperhatikan beberapa kualifikasi utama, yaitu 1. Technical knowledge, 2. Technical skill, 3. Kemampuan analitikal tinggi dan orientasi kualitas yang tinggi, 4. Ketahanan kerja dalam waktu jangka yang lama, 5. Perhatian terhadap detail, attention to detail yang juga tinggi. Sekian presentasi dari kelompok Kamil. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.